Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berakhlak Sobat ASN sekalian. Perkenalkan nama saya Haryaji Catur Putrasman, peserta pelatihan dasar atau LATSAR dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemdikbudristek pada tahun 2024 ini. Dan saya berasal dari Angkatan 28. Nah, kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas individu kami yang berjudul Isu-isu Manajemen ASN dan Smart ASN pada unit kerja kami. Jadi di sini kami akan mempresentasikan isu-isu apa saja yang ada di unit kerja kami dan apa solusinya dan analisisnya seperti apa nanti. Oke, baik. Kita sebelum itu masuk dulu ke pengertian apa sih manajemen ASN dan apa itu Smart ASN. Nah, manajemen ASN adalah pengelolaan aparatur sipil negara atau ASN yang mencakup proses rekrutmen, pengembangan, penempatan, penilaian kinerja, dan pemberhentian ASN. Tujuannya adalah untuk memastikan ASN berfungsi secara efektif, profesional, dan berintegritas dalam melayani masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip good governance ya. Oke, sedangkan Smart ASN adalah konsep pengembangan ASN yang berfokus pada penentuan Smart ASN adalah konsep pengembangan ASN yang berfokus pada pembentukan ASN yang smart atau cerdas, moderate atau berimbang, accountable atau bertanggung jawab, responsible atau berintegritas, dan transformatif atau berorientasi perubahan. Ini bertujuan untuk menciptakan ASN yang adaptif dan mampu menghadapi tantangan serta perubahan dalam pelayanan publik. Oke, agenda kita pada presentasi saya kali ini adalah pertama, kita akan menganalisis isu-isu terkini pada unit kerja saya atau kami. Dua, analisis dampak apa yang timbul jika ini terus berkelanjutan. Ketiga, analisis USG. Nah, apa itu USG? Nanti kita akan pelajari. Yang keempat adalah gagasan kreatif apa yang bisa kita canangkan untuk mengatasi isu dari isu utama tadi ya, dari analisis USG. Oke, kita masuk ke agenda pertama atau topik pertama. Di sini kita analisis isu-isu terkini pada unit kerja saya. Nah, unit kerja saya berasal dari Prodi S1 Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Nah, setelah berdiskusi ya dengan pihak Prodi, di sini saya memunculkan ada 3 topik yang bisa dan menarik untuk kita ulas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada banyaknya mahasiswa komplain masalah nilai akhir mereka gitu. Mereka merasa tidak puas di sini. Yang kedua lambatnya proses pengisian borang akreditasi karena sulit meminta data kepada dosen. Nah, borang akreditasi ini adalah pengisian 5 tahun sekali atau bahkan sekarang sedang ada akreditasi internasional di prodi kami dan ini ada kesulitan lama menyelesaikan proses pengisian borang karena sulit meminta data kepada dosen. Yang ketiga, ketidaksopanan mahasiswa kepada dosen. Nah, ini ada 3 isu yang terjadi di prodi kami atau unit kerja kami. Oke, kita analisis dampak apa jika isu ini terus berlanjut ya. Jika isu ini tidak ditanggulangi, apa saja dampak-dampak yang bisa muncul ya. Pertama, di isu pertama banyaknya mahasiswa komplain masalah nilai akhir akan berdampak bisa pertama penurunan kepercayaan mahasiswa terhadap dosen. Nah, ini mahasiswa nggak percaya lagi terhadap gimana sistem penilaian, gimana sistem dosen ini menilai, apakah ada rubrik nilai segala macam. Mereka tidak percaya lagi, sehingga turunlah kepercayaan mahasiswa terhadap dosen. Kedua, ada gangguan pada proses pembelajaran. Nah, dengan tidak ada kepercayaan mahasiswa terhadap dosen ini, proses belajar mengajar itu menjadi terhambat atau terganggu di sini. Lalu ketiga, ada peningkatan beban administratif. Ya, dengan ada komplain-komplain seperti ini akan menimbulkan beban-beban administrasi lagi di prodi yang sudah banyak, makin bertambah banyak lagi akibat adanya mahasiswa yang terus-menerus komplain masalah nilai akhir. Kedua, adanya keterlambatan dalam proses pengisian borang akreditasi karena sulitnya meminta data-data pada dosen. Nah, ini memiliki dampak pertama terganggunya proses akreditasi. Nah, akreditasi ini kan jadi terhambat gitu, jadi terganggu, melambat dia proses untuk pengisiannya karena sulit meminta data kepada para dosen. Kedua, penurunan reputasi universitas. Nah, jika ini terus berlanjut, maka bisa saja penurunan reputasi universitas itu, akreditasinya itu bisa turun. Nah, kalau sudah turun itu kan berbahaya terhadap
reputasi dari universitas tersebut atau kampus tersebut. Lalu ada kerugian finansial. Nah, ini jika akreditasi turun, maka kampus tersebut atau prodi tersebut akan kehilangan kerjasama atau kesempatan-kesempatan kerjasama kepada berbagai pihak sehingga menimbulkan kerugian finansial di kemudian hari. Itu bisa saja terjadi. Nah, di isu ketiga, ketidaksopanan mahasiswa kepada dosen, ini memiliki dampak pertama penurunan kualitas hubungan dosen dan mahasiswa. Nah, dengan ketidaksopanan ini akan menurunkan kualitas antara mahasiswa dengan dosen tersebut. Kedua, ada gangguan iklim akademik. Nah, dengan adanya penurunan kualitas hubungan tadi, sehingga tidak terjadi link and match, tidak terjadi sebuah kolaborasi yang baik antara mahasiswa dan dosen dalam iklim akademik tersebut. Yang ketiga itu melemahnya disiplin dan etika. Nah, dengan ketidaksopanan dosen seperti mahasiswa kepada dosen seperti ini, jika terus berlanjut akan menciptakan kelemahan pada disiplin mahasiswa dan etika mahasiswa itu makin melemah di kemudian hari gitu. Untuk itu harus segera kita tanggulangi bersama gitu. Oke, nah analisis USG pada 3 isu ini gitu. Nah, sebelum kita pelajari dulu apa sih itu analisis USG gitu. Nah, analisis metode USG adalah sebuah alat analisis yang digunakan untuk menentukan prioritas dari berbagai isu atau masalah berdasarkan 3 kriteria utama, yaitu pertama urgensi, yaitu tingkat urgensi atau seberapa cepat masalah harus diselesaikan. Yang kedua seriousness atau tingkat keparahan atau seberapa serius dampak dari masalah tersebut. Yang ketiga ada growth atau potensi pertumbuhan atau perkembangan masalah jika masalah ini tidak segera ditanggulangi. Nah, kita memberikan skor 1 sampai 5 pada setiap aspek USG dari masing-masing isu tersebut. Nah, dari analisis USG tersebut, inilah analisis yang dapat kami berikan terhadap isu tersebut. Nah, di isu pertama pada U berikan nilai 3, di S berikan nilai 3, dan pada G nilai 3, sehingga skornya 9. Pada isu kedua, ini tinggi ya, 5, 5, 5, 15. Dan isu ketiga, ini kita berikan skor 4, 4, 4, sehingga hasilnya 12. Nah, dari analisis USG ini, dapat kita ambil kesimpulan atau kita menarik isu prioritasnya itu isu kedua, yaitu lambatnya proses pengisian borang akreditasi karena sulit meminta data kepada dosen. Karena ini merupakan isu yang sedang urgent, yang sedang dibutuhkan oleh prodi, karena kalau tidak berlangsung dengan baik, ini akan menimbulkan hal-hal yang sangat merugikan semua pihak di sini. Tidak hanya dosen, tidak hanya mahasiswa, tapi seluruh sivitas akademi di universitas. Nah, isu ini mendapatkan skor tertinggi di USG sehingga perlu menjadi prioritas untuk segera kita selesaikan. Nah, gagasan kreatif apa yang bisa kita tawarkan terhadap isu prioritas ini gitu. Nah, kami memberikan gagasan kreatif yang tercakup dalam sistem manajemen data terpadu untuk pengisian borang. Nah, pertama, digitalisasi dan otomatisasi proses pengumpulan data gitu. Nah, jadi gagasan kreatif pertama, dibuatlah sistem terpadu mengenai sistem manajemen informasi ini secara real time tuh. Jadi dosen ini bisa memberikan data-data itu secara real time, terdigitalisasi, dan ada panduan khusus yang dimana itu bisa memudahkan dosen untuk memberikan data-data untuk keperluan borang. Nah, kedua ada penugasan koordinator data akreditasi. Nah, ini ada orang bertanggung jawab yang kira-kira ini seharusnya banyak ya koordinator-koordinatornya sehingga bisa mempercepat proses pengumpulan data ini. Jadi koordinator ini tugasnya menjemput bola pada para dosen-dosen. Kalau dosen yang nggak ngerti digital itu diajarkan oleh koordinator ini sehingga mempercepat proses pengisian borang tersebut. Ketiga, ada insentif untuk pengisian tepat waktu. Nah, ini diperlukan trigger khusus ya. Nah, kita kan sesama manusia ya, sumber daya manusia, pasti kalau ada insentif itu bisa memacu kita, bisa memotivasi kita untuk bisa lebih cepat dalam berkinerja gitu. Nah, insentif ini tidak hanya uang juga ya, atau tidak hanya bonus uang, tapi bisa juga insentif penghargaan. Dalam artian seperti contoh, terima kasih di posting media sosial misalnya. Terima kasih pada dosen ini yang telah cepat memberikan data akreditasi borang bla bla segala macam, sehingga itu munculkan trigger ya kepada rekan-rekan dosen yang lainnya sehingga bisa mempercepat proses pengisian borang akreditasi tersebut.
Nah, kalau ada insentif uang juga itu lebih baik ya. Nah, siapa yang nggak mau uang ya? Itu lebih motivasi lagi untuk pengisian borang tepat waktu. Yang keempat ada pelatihan dan workshop. Ini kita dilakukan secara berkala ya. Karena data-data borang, pengisian borang tuh semakin lama itu semakin kompleks dan semakin berkembang. Nah, itu perlu ada pelatihan dan workshop khusus yang secara berkala diajarkan pada para dosen gitu. Sehingga para dosen ini tidak melulu menyerahkan semuanya pada anak muda, pada prodi, pada orang-orang yang itu aja gitu. Sehingga bisa menciptakan sebuah kondisi yang baik kepada para dosen ini, mereka bisa memiliki pengetahuan dan skill untuk mengumpulkan data borang ini gitu, sehingga tidak gaptek lah gitu ibaratnya. Mereka mereka punya pengetahuan lebih terhadap pengisian borang atau akreditasi ini gitu. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah mendengarkan presentasi singkat dari saya ini mengenai tugas dari latsar saya ini. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berakhlak sobat ASN sekalian.